Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Operasi. Setelah dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai manajemen proses, dilanjutkan untuk kali ini kita akan membahas pembahasan berikutnya ya, di dalam manajemen proses, yaitu tentang penjadwalan. Pokok bahasan apa saja yang akan kita bahas dalam materi ini? Yang pertama nanti akan dijelaskan mengenai konsep dasar dan definisi dari penjadwalan. Berikutnya kriteria apa saja yang harus dipenuhi ya, untuk melakukan penjadwalan pada suatu proses. Nah, kemudian terakhir nanti akan kita bahas mengenai algoritma apa saja yang ada di penjadwalan CPU atau prosesor. Baik, untuk yang pertama konsep dasar penjadwalan ya, dilatar belakangi dengan konsep sistem multitasking ya, yang dianut atau diadaptasi oleh sistem operasi saat ini ya, dengan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Kemudian tujuan utamanya dari penjadwalan yaitu memaksimalkan kinerja dari CPU ya, atau prosesor. Ya. Jadi di sini bagaimana prosesor bisa berjalan secara optimal ya, untuk memproses beberapa proses secara bersamaan. Pemanfaatan CPU atau prosesor bisa dimaksimalkan dengan cara juga dengan konsep multiprogramming. Kemudian nanti ada istilah CPU I/O burst cycle ya, yaitu pelaksanaan proses terdiri dari ada dua siklus ya. Ada siklus tunggu atau waiting cycle, yaitu siklus tunggu di I/O dan eksekusi di CPU. Jadi proses itu sebetulnya ketika dieksekusi ya, itu banyak menghabiskan waktu di dua tempat ya. Jadi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama I/O bound process. Di sini prosesor banyak menghabiskan waktu di mengerjakan I/O ya, daripada di CPU itu sendiri. Kemudian berikutnya CPU bound process, banyak menggunakan lebih banyak waktunya di CPU dan jarang melakukan permintaan I/O. Nah, tentunya sistem yang terbaik atau dengan kinerja yang paling baik itu adalah memiliki kombinasi CPU bound dan I/O bound yang seimbang. Nah, kemudian dari definisi penjadwalan ya, kenapa kok proses itu perlu penjadwalan ya? Dari definisi yang bisa disebutkan yaitu penjadwalan adalah suatu kumpulan kebijaksanaan ya, atau suatu mekanisme dari sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif. Ya, jadi kumpulan kebijaksanaan, mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan mana saja proses-proses yang dikerjakan dan berapa lama proses-proses itu dikerjakan. Ya, itu tugasnya memilih proses ya, proses mana aja, kemudian menentukan kapan, baik itu kapan mulainya dan kapan berhentinya, serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor. Untuk komponen penjadwalan proses ya, jadi ketika melakukan penjadwalan, SO membutuhkan beberapa komponen untuk menjalankan penjadwalan tersebut. Yang pertama yaitu scheduler queue ya, antrian penjadwalan. Jadi kalau di sini berarti antrian ya. Jadi ada antrian yang diatur scheduler nanti. Di sini ada antrian yang proses-proses yang ready ya, yang siap dieksekusi. Ada antrian I/O ya, device input output yang mana yang siap untuk digunakan atau yang sedang dipakai. Kemudian yaitu antrian dari beberapa job yang menunggu. Kemudian yang kedua adalah scheduler itu sendiri ya. Setelah tadi itu adalah antriannya yang dibuat oleh scheduler. Yang kedua adalah scheduler atau penjadwal.
Jadi di sini adalah suatu program dengan algoritma tertentu yang menyeleksi proses yang akan dieksekusi. Ya, namanya scheduler berarti dia menentukan jadwal-jadwalnya, mana saja yang proses yang bisa dieksekusi. Nah, scheduler ini ada dua, yaitu yang disebut short term scheduler. Ya, di sini artinya short term scheduler berarti penjadwal yang jangka pendek. Artinya scheduler ini memproses atau memilih ya, proses-proses yang sudah ready atau yang ada di antrian ready, yang sudah siap dieksekusi. Ya. Nah, itu disebut short term scheduler. Kemudian berikutnya ada medium term scheduler. Ya. Kalau yang ini schedulernya bertugas untuk menyeleksi proses-proses yang sedang menunggu ya. Kalau tadi yang sudah ready ya. Nah, proses-proses yang menunggu ini jika ruang memori utama tidak lagi cukup untuk menampung proses, maka SO berhak melakukan swapping. Ya, swapping itu memindahkan proses ya, dalam hal ini image proses ke memori sekunder seperti disk atau hard disk. Ya, jadi biasanya proses-proses yang statusnya block ya, atau sedang menunggu I/O karena I/O dipakai oleh proses lain, maka proses-proses ini daripada memenuhi ruang memori utama lebih bagus dipindahkan sementara ke hard disk. Ya, nanti ketika misalnya statusnya sudah balik lagi resume atau I/O yang ditunggu itu sudah ready, maka SO harus mengembalikan lagi proses tadi ke memori utama. Ya, proses ini disebut swap out. Bagi untuk ditaruh di hard disk, kebalikannya swap in, kembalikan ke memori utama. Nah, ini adalah tugas medium term scheduler. Yang ketiga adalah dispatcher. Ya, dispatcher ini yang berfungsi melakukan pengalihan. Ya, kalau tadi scheduler tugasnya cuman memilih, menyeleksi. Ya. Tetapi yang melakukan pengalihan, pemindahan eksekusi dari proses satu ke proses yang lain itu disebut dispatcher. Ya, dispatcher ini melakukan pengalihan eksekusi dari proses yang running ke proses yang dipilih tadi oleh short term scheduler atau yang sudah ada ready di antrian ready tadi. Ya, jadi yang tadi ya, jadi kalau scheduler itu tugasnya cuma menyeleksi, sedangkan yang setelah diseleksi oleh scheduler, maka yang bertugas memindah-mindah eksekusi tadi ya, itu disebut dispatcher. Kemudian ada istilah dispatch latency, di mana terdapat waktu yang terbuang ketika dispatcher menghentikan satu proses kemudian pindah ke proses yang lain. Itu ada CPU idle-nya, ada waktu terbuang. Untuk pokok bahasan berikutnya yaitu mengenai kriteria penjadwalan proses. Ya, jadi maksudnya ketika sistem operasi melakukan penjadwalan tidak serta-merta semuanya harus sesuka OS ya. Jadi harus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi atau dipertimbangkan oleh SO dalam melakukan penjadwalan proses. Faktor pertama adalah keadilan ya, fairness. Memastikan bahwa setiap proses mendapat giliran yang adil. Ya, adil itu tidak perlu atau tidak selalu jatah waktunya sama ya. Maksud adil. Jadi mungkin proses yang besar tidak serta-merta harus diselesaikan terlebih dahulu sampai selesai, sedangkan di lain sisi proses-proses yang kecil harus menunggu lama. Tidak seperti itu ya. Jadi mendapat giliran yang adil, tetapi tidak selalu berarti jatah waktunya sama. Kemudian dipastikan tidak ada proses yang tidak terlayani ya dalam jangka waktu yang lama. Dipastikan tidak ada proses di antrian ya yang tidak dilayani dalam jangka waktu yang lama, sehingga mengakibatkan nanti bisa antrian tadi, penjadwalan tadi bisa menjadi tambah panjang. Yang kedua adalah efisiensi ya, atau processor utilization. Jadi di sini prosesor tidak boleh diam ya. Prosesor tidak boleh idle selama masih ada antrian di antrian ready ya. Selama masih ada proses di antrian ready. Jadi ketika banyak proses ngantri di antrian
ready ya, yang proses yang siap dieksekusi, prosesor tidak boleh diam ya, jadi harus seoptimal mungkin. Kemudian berikutnya adalah waktu tanggapan atau response time. Untuk respon berarti harus dipercepat dan sependek mungkin, sesingkat mungkin. Mempercepat ya waktu tanggap dengan pemakai secara interaktif ya, jadi khususnya untuk yang proses-proses yang sifatnya interaktif dengan user, itu membutuhkan waktu cukup cepat. Di sini respon time adalah waktu antara pengguna memberikan input ya, dengan SO memberikan output ya, atau feedback ke pengguna. Kemudian yang keempat, waiting time harus seminimal mungkin ya. Waiting time itu kan durasi waktu yang dihabiskan proses dalam antrian ready ya, jadi proses yang nunggu di antrian ready untuk siap untuk dieksekusi ya, itu disebut waiting time. Kemudian berikutnya turnaround time juga harus seminimal mungkin. Turnaround time adalah durasi waktu dari suatu proses itu aktif dalam sistem sampai dengan selesai ya. Berikutnya adalah throughput ya, rata-rata proses yang dapat diselesaikan per satuan waktu itu juga harus tinggi ya untuk throughputnya. Dalam satuan waktu itu semakin banyak proses yang bisa diselesaikan semakin bagus, sehingga penjadwalan yang optimal itu ya harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu memaksimalkan utilisasi CPU ya, proses penggunaan prosesor tadi, dan juga throughputnya. Sebaliknya, turnaround time, waiting time, response time itu harus diminimalisir seminimal mungkin. Nah, untuk strategi dasar penjadwalan ya, sifat-sifat proses itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah non preemptive atau run to completion ya. Di sini ini proses tidak yang sedang running, yang sedang dieksekusi oleh prosesor itu tidak bisa diberhentikan di tengah-tengah atau diberhentikan sementara ya. Jadi proses itu harus running terus sampai selesai ya. Jadi umumnya ini memang digunakan pada sistem sekuensial ya. Jadi sistem yang lama ya, tidak dipakai oleh sistem-sistem operasi sekarang ya. Bahayanya ketika misalnya terjadi crash pada sistem, maka ya SO menjadi tidak berfungsi karena itu tadi, proses tadi tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Kemudian berikutnya sebaliknya preemptive, berarti proses tadi yang sedang running bisa diberhentikan sementara ya, jadi bisa diberhentikan sementara, kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Cocok untuk sistem operasi yang menerapkan multitasking ya, real time atau time sharing ya. Jadi itu untuk penjadwalan. Jadi ada penjadwalan nanti yang tidak bisa dihentikan, algoritma penjadwalan. Ada algoritma penjadwalan yang bisa menghentikan beberapa proses yang sedang running. Nah, kapan keputusan SO ya untuk menerapkan algoritma penjadwalan itu kapan dilakukan? Pertama, ketika proses itu switch dari status running ke waiting. Ya, jadi ketika running, SO berhak memindah ya, ketika mungkin proses tadi kok tidak ada kelanjutan, tidak ada progres, maka bisa dimasukkan ke posisi atau ya posisi waiting ya, menunggu. Atau yang kedua, switching dari status running ke ready. Jadi ketika running dibalikan lagi ke antrian ready. Atau switching dari status waiting yang sudah nunggu tadi ya ke masuk ke antrian ready. Nah, sama terminate atau memutus atau mematikan proses tersebut.